Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama belajar mengetahui akidah kita, belajar mengetahui akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Meski di tengah hujan atau rintik-rintik hujan gerimis ya, yang terus membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, ya syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita taufik untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang turun ini menjadi hujan yang rahmat, bukan azab. Allahumma shayyiban nafi'an mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Baik ikhwan sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir. Dan kita juga sudah membahas tentang dalil dan hal-hal yang perlu kita yakini di dalam mengimani hari akhir, seperti beriman kepada hari kebangkitan, al-iman bil ba'ts, dengan hari kebangkitan. Seorang mukmin, kita ahlus sunnah wal jamaah, wajib ya mengimani apa? Mengimani hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan. Bahwasannya, jadi di antara kandungan keimanan kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari kebangkitan. Kita harus meyakini bahwasanya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke sebuah lapang, ya, yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian di sana manusia seluruhnya dikumpulkan, bahkan hewan pun dikumpulkan. Ya, bukan hanya manusia tapi hewan pun dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian sebagaimana mungkin sebagian kita sudah mengetahui, ya, keadaan di padang mahsyar yang begitu mencekam, yang membuat seseorang ya mengalami kegelisahan sesuai dengan amal ibadahnya, kadar amalannya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan matahari pada waktu itu hanya 1 mil, artinya sangat dekat dengan kepala manusia. Dan seorang yang dibangkitkan nanti dibangkit dalam keadaan apa? Uratan, artinya nggak pakai baju. Hufatan, nggak pakai sendal. Ghurlan, artinya dalam keadaan belum dikhitan. Ya, ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan seperti itu. Makanya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya ketika Nabi menyebutkan ini, terus gimana gitu? Kita dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, bagaimana antara wanita dan laki-laki? Apakah mereka saling memandang? Ya. Nah, ini contoh teladan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana sekarang sudah hampir punah oleh apa? Oleh sebagian kaum wanita, yang mana kaum wanita pada akhir zaman ini sangat bermudah-mudah memandang laki-laki, ya begitu juga laki-lakinya bermudah-mudah memandang perempuan. Coba bagaimana ya kerisauan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, keadaan nyeker atau nggak pakai sendal, kemudian dalam keadaan tidak pakai baju dan belum dikhitan.
Maka pertanyaannya ya Ummul Mukminin kepada Rasulullah SAW, bagaimana? Artinya malu. Ya. Dan ini tadi yang sebagai sudah kita sebutkan, sifat yang hampir punah pada perempuan pada akhir zaman. Perempuan akhir zaman melihat laki-laki sebebas-bebasnya. Ya, bahkan melihat aurat laki-laki pun tidak ada malu-malunya. Begitu juga sebaliknya laki-laki melihat aurat perempuan. Nah, kemudian masing-masing seseorang ketika di hari di padang mahsyar itu masing-masing ya sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai kepada betisnya, ada sampai pada lututnya, pada pusarnya, ada juga yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, kemudian ya di dalam keadaan seperti itu ya para manusia. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah manusia akan singgah ke haud telaga dulu atau ya syafaatul uzma terlebih dahulu. Ala kulli hal itu terjadi semuanya di dalam padang mahsyar. Di mana ya para umat ini akan singgah di telaganya Nabi alaihi wasallam. Siapa saja yang singgah ke telaganya Nabi alaihi wasallam? Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi SAW. Ya. Sedangkan orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, alias berbuat bid'ah, maka dihalangi, artinya tidak dihalangi untuk singgah di haudnya Nabi SAW. Yang mana haudnya akan dijelaskan di sini. Yang mana telaganya Nabi SAW, ya orang yang minum di telaga itu maka tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang singgah di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya setelah itu kemarin sampai syafaah ya. Nah, kemudian setelah itu manusia masih tetap dalam keadaan risau. Ya. Supaya apa? Supaya Allah cepat-cepat hisab. Karena bayangkan satu hari di padang mahsyar ini sebagaimana dalam Al-Qur'an ya sehari seperti 1000 tahun. Satu hari di padang mahsyar seperti 1000 tahun. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana mereka harus sabar, bagaimana keadaan mereka risau ya tentang hisab mereka di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehingga mereka mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Ia datang ke Nabi Adam menyebutkan pujian-pujian kepada Nabi Adam, namun Nabi Adam tidak mampu. Nafsi ya, aku tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala marah seperti marahnya pada hari ini. Kemudian Nabi Adam Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, yaitu telah memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di surga, sehingga diturunkan ke dunia ya. Walaupun Nabi Adam sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi malu Nabi Adam di depan Allah. Kemudian Nabi Adam mengisyaratkan kepada Nabi Nuh, datanglah manusia ke Nabi Nuh alaihi salam ya. Kemudian memuji Nabi Nuh, mengatakan wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Kemudian disebutkan pujian-pujian yang lain. Nabi Nuh pun sama ya, yang diucapkan oleh Nabi Nuh sama seperti Nabi Adam, yaitu tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Nuh mengatakan uzurnya ya, karena Nabi Nuh pernah berkata tanpa ilmu ketika mengatakan anakku itu termasuk keluargaku ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian para manusia pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian memuji Nabi Ibrahim dengan pujian-pujian. Kemudian Nabi Ibrahim pun sama mengatakan apa yang dikatakan oleh sebelumnya ya, tidak mampu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan uzurnya, yaitu pernah berdusta dengan tiga dusta. Anda sudah sampaikan bahwasanya yang dimaksud dusta ini bukan dusta sebenarnya ya, akan tetapi tauriyah, artinya
berkata dalam suatu perkataan yang ada dua makna, yang diinginkan adalah makna yang jauh. Ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja setelah apa? Menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, kemudian meninggalkan kampaknya di berhala yang paling besar, kemudian dicari-cari siapa yang melakukan ini, didatangkanlah Ibrahim, kemudian ditanya siapa yang melakukan ini, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Tanya aja tuh yang besar, berhala yang paling besar, tanya aja kalau dia bisa bicara. Nah ini bukan dusta ya, tetapi apa? Tauriyah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan faqala inni saqim. Aku apa? Aku sedang sakit. Maksudnya apa sakit? Sakit kalau nyembah berhala, sakit nanti jadi penyakit syirik, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dipanggil atau ketika bertemu dengan raja di Mesir dengan istrinya Sarah, ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudari perempuanku. Karena apa? Karena takut direbut oleh raja Mesir, karena Sarah ini wanita yang cantik, sehingga takut direbut oleh raja Mesir, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini saudara perempuanku. Maksud saudara perempuanku apa? Saudara perempuanku satu agama, ya. Nah, untuk alasan ini Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datanglah ke Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga Nabi Musa menyebutkan apa? Menyebutkan uzurnya. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, ya. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan uzurnya, tidak menyebutkan alasannya. Kemudian diarahkanlah kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kemudian datanglah mereka manusia kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam dan meminta apa? Diberikan syafaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah, ya, diucapkan di dunia ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Allah mengatakan irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, ya, sal tu'ta, minta engkau akan diberi, isfatu syafa', minta syafaat engkau akan diberikan syafaat. Kemudian apa? Nabi Muhammad, ya, memberikan syafaat kepada ahli mauqif, kepada orang yang berada di padang mahsyar waktu itu. Dan ini yang dinamakan dengan apa? Syafaatul uzma. Nah, kemudian ikhwas sekalian, mengenai syafaat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa nu'minu bisyafa'atil uzma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan. Dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan syafaatnya atau syafaat uzma, yaitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja khusus, ya. Yashfa'u indallahi ta'ala biiznihi liyaqdiya baina ibadihi hina yusibuhum minal hammi wal karb ma la yutiqun fayadhhabuna ila Adam thumma Nuh thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa hatta tantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meminta syafaat, dan Rasulullah SAW memberikan syafaat, ya, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Karena yang seperti sudah Anda sampaikan bahwa misalnya syafaat ini milik siapa? Milik siapa syafaat ini? Milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Yang memiliki syafaat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta syafaat, diizinkan apa? Meminta Allah supaya mengizinkan memberikan syafaat kepada umatnya, Allah izinkan. Ya, jadi jangan sampai salah pemahaman, karena sebagian orang memahami syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar syafaat ini milik Allah, sebagaimana Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Nah, tetapi ada hamba-hamba yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Salah satunya adalah hambanya paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
liyaqdiya baina ibadihi, untuk memutuskan perkara antara hambanya, hina yusibuhum minal hammi wal karb, ketika apa? Ketika mereka mengalami kegundahan, kegelisahan, ya, ketika berada di padang mahsyar. Ma la yutiqun, apa yang mereka tidak sanggup mengembannya. Fayadhhabuna ila Adam, mereka datang ke Adam, thumma Nuh, datang ke Nuh, thumma Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa, sampai pada akhirnya ya berakhir pada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma. Nah, ikhwas sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syafaat ini, syafaat itu ada dua. Ya, syafaat itu ada dua. Yang pertama, asy-syafa'ah, ya, yang khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Syafaat khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang pertama adalah syafaat yang Allah izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang mahsyar, yang disebut dengan syafaatul uzma. Yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini khusus buat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian yang kedua, syafaat ketika kaum mukminin sudah berada di pintu surga. Ya, sudah berada di pintu surga, tidak ada yang dapat membuka pintu surga itu kecuali setelah apa? Syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya syafaat Nabi untuk kaum mukminin yang untuk kaum mukminin masuk ke dalam surga. Ya. Karena tidak ada seorang yang dapat membuka pintu surga pertama kali kecuali Nabi alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus untuk Nabi alaihi wasallam adalah syafaat Nabi yang Allah izinkan diberikan kepada pamannya Abu Thalib, dan syafaat ini khusus untuk meringankan siksaannya. Abu Thalib, sebagaimana yang kita ketahui, wafat atau meninggal dalam keadaan masih berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu dalam keadaan kufur. Ya, Abu Thalib sebegitu perjuangannya yang hebat membela Nabi alaihi wasallam, namun Allah tidak menghendaki hidayah baginya. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya. Ya, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, hidayah taufik. Nah, Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib dalam rangka meringankan siksaannya, yang mana di dalam sebuah hadis dikatakan siksaannya ini yang paling ringan adalah fi dhahdahin min nar. Ya, dipakaikan sendal, dua sendal, yang mana dengan sendal itu membuat mendidih otak Abu Thalib mendidih akibat dipakaikan dua sendal itu siksaan neraka yang paling ringan. Waliyadzubillah, itu paling ringan. Gimana yang enggak ringan ya? Ya. Yang paling ringan itu siksaannya Abu Thalib di dalam neraka. Ya. Yang mana siksaannya itu dikasih dua sendal, dipakaikan, kemudian dengan dua sendal itu mendidihlah kepalanya. Waliyadzubillah. Nah, ini siksaan paling ringan ini. Ya. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya syafaat itu diberikan hanya untuk kaum mukminin, bukan untuk orang kafir. Tetapi Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pamannya dalam rangka meringankan siksaannya,
Karena apa? Karena perjuangan Abu Thalib membela Nabi alaihissalam dalam berdakwah. Meskipun beliau wafat dalam keadaan memeluk agama nenek moyang. Ini syafaat yang khusus Allah berikan kepada Nabi alaihissalam. Ada syafaat yang umum yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada selain Nabi. Yang diberikan kepada Nabi dan selain Nabi alaihissalam. Yaitu syafaat apa? Syafaat yang diberikan kepada orang yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Syafaat orang yang berhak masuk neraka akan tapi tidak sampai masuk neraka. Sebagaimana sebuah hadis yang maknanya idza mata, kalau enggak salah redaksinya seperti ini. Ma min muslim ma min qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamut fa shalla ala janazatihi man la yusyrikuna billahi syai'a. Jadi tidak ada seorang muslim kemudian meninggal dunia dan disolati oleh 40 orang jenazahnya, orang ini 40 orang itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka apa? Maka diberikan syafaat. Diampuni dosa si mayit ini. Nah, ini penting juga Akan tetapi banyaknya orang yang menyolati ini belum tentu, karena di sini syaratnya la yusyrikuna billahi syai'a. Arba'una man la yusyrikuna billahi syai'a kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya syafaat ini untuk Nabi ataupun selain Nabi alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat yang umum. Ini syafaat yang diberikan kepada orang yang telah masuk neraka supaya keluar dari neraka. Orang yang masuk neraka supaya keluar dari neraka. Orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar akan apa? Akan diazab di akhirat nanti sesuai dengan kadar dosanya. Faham ya? Ada sebagian yang langsung masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan apa? Kadar dosanya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa? Meyakini adanya syafaat bagi orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian diangkat, dikeluarkan dari neraka, menuju surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi seorang yang masuk surga supaya naik level surganya. Artinya syafaat bagi seorang yang masuk surga supaya naik level surganya. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Salamah, waghfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah Abi Salamah dan angkatlah derajat dia di dalam surga. Nah, ini untuk Nabi dan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu berkaitan dengan syafaat. Wa nu'minu bi syafaati fi man dakhala an-nar minal mu'minin an yakhruju minha. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani syafaat bagi orang yang telah masuk neraka minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, an yakhruju minha, supaya keluar dari neraka. Wahiyya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi minan nabiyyin wal mu'minin wal malaikah, daripada nabi-nabi selain Nabi alaihi wasallam dan orang-orang mukmin dan juga para malaikat. Nah, ini wajib diyakini. Dan ini ikhwas sekalian, nampak sekali keutamaan akidah dan tauhid yang lurus, yang benar. Bahwasanya seorang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya,
meskipun seandainya dia tergelincir di dalam dosa yang besar dan belum sempat taubat sebelum wafatnya, maka di akhirat nanti dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki seorang itu akan langsung masuk surga tanpa melewati siksaan, dan jika Allah kehendaki dia akan diazab tapi enggak selama-lamanya, sesuai dengan apa? Kadar dosanya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah sebuah atau suatu golongan yang lain seperti Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar akan kekal di api neraka. Yaitu lain ceritanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, baik kecil dan besar. Nah, ketika bertaubat sebelum wafatnya dengan taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat taubatnya. Akan tetapi ketika dia melakukan dosa besar waliyadzubillah, kemudian wafat sebelum dia bertaubat, maka keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, langsung masuk surga. Jika Allah berkehendak, dia akan disiksa selama-lamanya, enggak, ya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ingat ini ya. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan, ya, ada seorang yang terakhir masuk surga, orang yang berada dalam keimanannya sebiji zarrah dari keimanan, ya, Allah memerintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Sedangkan orang tadi sudah berkarat. Artinya karena lamanya di api neraka sudah berkarat. Kemudian Allah memerintahkan orang itu untuk untuk mandi di namanya sungai kehidupan, Nahrul Hayah, untuk mandi di sungai kehidupan. Kemudian orang itu mandi, Rasulullah menggambarkan orang yang mandi dalam sungai kehidupan itu seperti apa? Seperti tauge, ya, yang ketika disiram air lembab, tumbuh tunasnya, hitam pekat, kemudian tumbuh tunasnya. Nah, itu gambaran orang yang sudah lama di neraka, diceburkan ke Nahrul Hayah, kemudian ya saking gosongnya di api neraka ketika dimandikan, ya putih kembali, bersih kembali. Digambarkan oleh Nabi seperti bakal, seperti apa? Semacam kedelai, ya, kemudian tumbuh tunasnya, seperti itu gambarannya. Ketika ditanya, pernahkah engkau wahai, ya, seseorang yang tadi dijeburkan ke Nahrul Hayah, pernahkah engkau merasakan kenikmatan ini sebelumnya? Dia mengatakan tidak pernah, ya, tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun sebelum ini. Lupa semua kenikmatan yang di dunia, ya, karena apa? Karena kenikmatan yang satu ini dibebaskan dari api neraka. Dia sangka Nahrul Hayah ini dah surga, padahal belum surga. Bagaimana di surga? Ya, tentu jauh lebih nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli surga. Wa bi anna Allah ta'ala yukhriju minan nari aqwaman minal mu'minin bighairi syafa'atin. Dan kita juga harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari api neraka suatu kaum dari kaum mukminin tanpa syafaat. Ya, bal bi fadlihi wa rahmatihi, akan tetapi dengan apa? Dengan keutamaan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus diimani. Ya, ada sebagian kaum yang Allah keluarkan dari api neraka bukan dengan syafaat, akan tapi apa? Dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi haudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah juga harus mengimani adanya haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, yang mana air telaganya itu, ya, lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dibandingkan apa? Madu. Wa atyabu min raihatil misk, lebih wangi dibandingkan baunya misik. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya itu perjalanan sebulan, lebarnya juga panjang perjalanan sebulan, ya. Wa aniyatuhu kanujumis sama,
gelas-gelasnya sebanyak apa? Kanujumis sama, sebanyak bintang-bintang di langitan. Husnan wa kathratan, indah dan banyaknya seperti bintang-bintang di langitan. Yariduhul mu'minuna min ummati, ya, siapa yang dapat mampir di telaga itu siapa? Al mu'minuna min ummatihi, ya kaum mukminin dari umatnya Nabi alaihi salatu wasallam yang mengerjakan sunnah Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi, ya. Man syariba minhu lam yadhma ba'da dzalik, barang siapa yang minum dari telaga itu maka tidak akan haus setelah itu. Nah, haud, harus mengimani kita adanya haud, ya. Seluruh kaum mukminin yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam akan sampai kepada haud dan meminum dari air haud itu. Dan air haud itu mengalir dari mana? Dari sungai Al-Kautsar. Ya. Al-Haud ini, telaga ini airnya dari mana? Airnya dari sungai Al-Kautsar, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Itu masalah haud. Dan haud ini adanya kapan? Sebelum sirat, sebelum jembatan Shiratul Mustaqim. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh pensyarah Aqidah Thahawiyah, adanya setelah sirat, namun yang sahih dari perkataan ulama itu sebelum sirat. Wa nu'minu bis-siratil mansubi ala jahannam, dan kami ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya sirat yang apa? Yang melewati, artinya di atas neraka jahanam. Ya, jembatan itu adanya di atas neraka jahanam. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia melewati sirat itu sesuai dengan amalan mereka. Fayamurru awwaluhum kal barqi, maka orang yang pertama melalui sirat itu melalui seperti kilat, cepat. Ada yang melewati sirat seperti itu cepat, kal barqi, ya. Thumma kamarri ar-rih, ada juga yang apa? Melewati sirat seperti angin, ada. Thumma kamarri thair wa shaddir rijal, dan ada juga yang melewati sirat seperti apa? Burung, ya, seperti lewatnya burung. Ada juga apa? Yang melewati sirat dengan keadaan susah payah, ya, sampai merangkak, ada, sesuai dengan amalan mereka, ya. Ada yang merangkak, disambar-sambar oleh kalalib, ya. Di sirat itu nanti Allah ya mengirim apa? Anjing-anjing yang menyambar-nyambar. Orang ahli neraka akan jatuh ke neraka, ya. Ahlu surga akan melewati sirat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun ala sirat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sirat, yaqulu ya Rabbi sallim sallim, mengatakan ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, ya. Nabi mendoakan umatnya supaya selamat daripada sirat, karena seorang yang selamat dari sirat insya Allah ahlu surga. Pasti ahlu surga. Orang yang selamat dari sirat pasti ahlu surga. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dalam surat Maryam, tidak ada seorang pun kecuali akan melewati sirat. Pasti, ya. Hatta ta'jazu a'malul ibad, sampai-sampai amalan seorang hamba itu membuat lemah. Fayati man yazhafu, ada yang datang dengan merangkak. Wa fi hafatay sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun, di ujung-ujung sirat itu ada anjing-anjing yang bergantungan, ma'muratun, ya, yang menyambar-nyambar, ya. Orang yang melintasi sirat. Ta'khudhu man umirat bihi, yang mengambil, ya, orang yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Famakdushun najin wa mukradasun finnar wa mukardasun finnar.
Ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Kalau yang nggak selamat masuk ke dalam neraka. Nah, ini sirat. Kemudian setelah sirat, di sini di dalam kitab ini kejadian-kejadian pada hari kiamat tidak disebutkan setelah berurutan, ya. Karena memang tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan tentang urutan kejadian-kejadian pada hari akhir tadi, dari mulai dikumpulkan, dibangkitkan yang manusia sampai ke sirat. Ini tidak ada dalil yang cukup jelas menjelaskan tertibnya, ya, hanya menjelaskan sebagian adanya haud, adanya mizan, adanya hisab, adanya ard, ya. Adapun menjelaskan runtutan, ya, kejadiannya ini tidak dijelaskan. Untuk itu para ulama berselisih di dalam masalah urutannya, kapan dulu, ya. Setelah setelah hari kebangkitan dikumpulkan, apakah syafaat dulu, apa haud dulu? Ada yang mengatakan haud dulu, kemudian baru syafaat uzma. Setelah itu baru adanya ard. Ard itu apa artinya ard? Allah memanggil hambanya, kemudian ditanya-tanya, kamu melakukan ini di dunia, ya? Iya. Ini melakukan ini, iya. Melakukan ini, iya. Sampai-sampai seseorang mengira dia akan binasa pada waktu itu, karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, antum jam sekian melakukan ini, iya. Enggak ada yang bisa bohong di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai apa? Seorang ketika ditanya oleh Allah, dia mengira dia akan binasa. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia pasti binasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib seorang mukmin sebagaimana menutup aib di dunia, Allah menutup aib juga di akhirat nanti. Ya. Kemudian apa? Setelah ard ada namanya pembagian apa? Buku catatan amalan. Seorang mukmin akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, seorang kafir munafik akan mendapatkan dari tangan kiri, dari belakang punggungnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan catatan amalannya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihisab sesuai dengan kadar dosa dan amalannya. Kemudian ditimbang di mizan. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, yang ditimbang itu ketika kita melihat hadis-hadis yang ada, yang ditimbang itu amalannya, orangnya, dan apa? Dan buku catatan amalannya. Karena semuanya ada dalilnya. Dalil yang menyatakan ditimbang amalannya, contohnya sebuah hadis. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat, ya, yang enteng di lidah, dicintai oleh Allah dan berat di dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, dalam hadis ini dinyatakan apa? Amalan, ditimbang amalannya. Di dalam hadis yang lain pernah dikatakan, ya, hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud mengambil siwak, kemudian tersingkap pahanya, betisnya, kemudian para sahabat mentertawakan karena betisnya Ibnu Mas'ud kecil. Kemudian kata Nabi apa? Lahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Ya, sesungguhnya kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Nah, ini menandakan ditimbang juga orangnya. Ya. Kemudian dalil yang menyatakan ditimbang juga buku catatan amalnya, yaitu hadis yang masyhur, yaitu hadis bitaqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang, ya, seseorang tuh buku amalan sijilat, buku amalan seseorang, yang mana buku amalan ini berisi dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian Allah mengeluarkan kartu bitaqah, diletakkan di suatu timbangan yang lainnya, maka kartu yang berisi la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, kemudian apa? Timbangan yang berisi bitaqah itu, kartu yang berisi syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lebih berat dibandingkan buku catatan amalannya seseorang itu yang mana dosanya lebih banyak. Nah, dalil-dalil itu menunjukkan apa? Yang ditimbang adalah amalan, orangnya, badannya, dan buku catatan amalan. Ya, bisa seperti itu.
Kemudian setelah ditimbang, semua orang dikumpulkan, ya, sesuai dengan pasukan di dunianya. Orang kafir dikumpulkan dengan orang kafir, orang munafik dikumpulkan dengan sebangsanya orang-orang munafik, orang-orang mukmin dikumpulkan dengan orang mukmin, para syuhada dikumpulkan dengan syuhada, siddiqin dikumpulkan siddiqin. Dikumpulkan sesuai dengan pasukan di dunianya. Nabi dikumpulkan dengan para nabi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat gelap, ya, waktu itu. Dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa taala, zulmah. Ya, kemudian Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin sesuai dengan amalannya. Yang amalannya banyak cahayanya terang, yang amalannya sedikit cahayanya redup. Kemudian baru melewati sirat. Dan ketika seseorang melewati sirat juga sesuai dengan amalannya. Amalannya bagus seperti kilat. Ada yang melewati sirat seperti sekejap mata, ada yang mati sirat seperti angin dan sebagainya, sudah jelaskan tadi. Ketika sampai sirat, ya, kemudian yang selamat itu ahlus surga. Nah, dan orang-orang ahli neraka akan jatuh ke dalam neraka. Setelah sampai sirat, para manusia kaum mukminin dikumpulkan di antara sirat dan pintu surga, ada namanya qantarah. Qantarah itu semacam jembatan, tetapi bukan sirat. Ya, ada sirat, ada qantarah. Nah, di qantarah ataupun jembatan ini yang mana semua berisi orang-orang mukmin, diadakan qisas. Yang mana qisas ini difungsikan untuk apa? Untuk menghilangkan hasad dan penyakit hati yang berada dalam hati-hati kaum mukminin. Sehingga ketika masuk surga tidak membawa Tidak membawa penyakit hati. Ya, dikisoslah di situ, di qantarah, kemudian menuju pintu surga. Dan ketika di depan pintu surga tidak ada satupun yang dapat membuka pintu surga, ya, kecuali yang pertama kali diizinkan adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan di sini syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi di sini. Ya, syafaat Nabi untuk supaya pintu surga dibukakan. Kemudian setelah itu masuklah, ya, kaum mukminin ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Ada yang masuk lewat pintu salat, ada yang masuk lewat pintu saum, babur royan, ada yang masuk pintu zakat, jihad, ya, sesuai dengan amalan. Ada yang bisa masuk ke semua pintu, bisa masuk pintu salat, pintu puasa, ya, karena dia ahli untuk semuanya. Nah, itu kejadian-kejadiannya, ya. Di buku ini tidak disampaikan secara beraturan. Wa nu'minu bikulli ma jaa fil kitabi was sunnah. Dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan apa? Dengan setiap apa yang datang di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, min akhbari dzalikal yaumi wa ahwalihi, dari kabar-kabar pada hari itu, hari kiamat, hari yaumul akhir, wa ahwalihi, dan ketakutan pada hari itu. A'ananallahu 'alaiha, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita pada hari itu. Wa yassaraha 'alaina bimannihi wa karamih, dan Allah memudahkan kita dalam menghadapi hari itu dengan kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Nah, ini karena ini perkara gaib kita, ya, nggak bisa kita spekulasi ngarang-ngarang. Perkara gaib rujukannya kepada apa? Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Ya Allah katakan, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin habib. Al-Quran yang nggak datang kebatilan dari kanan kiri, ya, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi juga sama, yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah mengatakan dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sumber ini tidak ada penyimpangan, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah kita diambil dari kedua sumber ini. Ya, enggak boleh diambil dari selain sumber ini, Al-Qur'an dan Sunnah. Baik.
Udah azan. Sedikit lagi ya. Wa nu'minu bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati an yadkhuluha. Dan kami ahlu sunnah wal jamaah mengimani syafaat Nabi alaihi salatu wasallam kepada ahlu surga an yadkhuluha, untuk masuk ke dalam surga. Seperti yang disampaikan, ketika sudah sampai ke depan pintu surga, tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali apa? Yang pertama kali adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan disinilah syafaat Nabi kepada ahli surga untuk masuk ke dalam surga. Wa hiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Wa nu'minu bil jannati wan nar. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang membahas surga dan neraka. Ini udah nyampe nih, kita udah masuk. Ya, semoga kita masuk ke dalam surga ya. Amin ya Rabb. Yang penting ikhwas sekalian, tauhid, akidah, minta ketetapan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal sabil qalbi ala dinik. Karena itu kuncinya. Makanya dakwanya para nabi dan rasul itu selalu tauhid. Kenapa? Karena itu kunci kebahagiaan seorang di dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia karena mendapatkan ketenangan hati. Meskipun kehidupan sederhana, tapi ketenangan hati dia dapatkan. Kebahagiaan di akhirat, pasti masuk surga, pasti masuk surga seorang yang apa? Membawa keimanan di dalam hatinya. Meskipun mungkin bisa mampir dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Tapi pada akhirnya masuk surga. Ya. Itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang al-jannah wan nar. Tapi sebelumnya ada yang ketinggalan yang ana belum sampaikan kepada antum semuanya tentang syafaat. Nah, syafaat ada dua syaratnya. Ya. Yang pertama, iznullah lisyafi'. Izin Allah kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat, berhak memberikan syafaat. Artinya harus Allah mengizinkan. Allah mengizinkan Nabi, Allah mengizinkan para orang-orang saleh untuk memberikan syafaat. Ini izin Allah, karena syafaat sejatinya milik Allah, maka harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Ridha Allah 'anil masyfu'i fih. Keridhaan Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Dan ini syarat ini dinyatakan di dalam ayat-ayat, bukan hanya satu ayat, tetapi beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam ayat ya wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dalam ayat ini dikatakan dua syarat syafaat. Yang pertama, illa liman an ya'zana Allah, kecuali orang yang Allah izinkan, liman yasha'u wa yarda, dan Allah ridhoi, ya. Dan Allah meridhoi keimanan orang-orang mukmin dan tidak meridhoi orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat-syafaatnya orang-orang yang kafir dan munafik. Kecuali siapa? Syafaatnya Nabi kepada pamannya Abu Talib. Ini pengecualian, dan ini bukan syafaat untuk masuk surga, tetapi syafaat untuk meringankan siksaan.